2:22-47. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak menyerahkan aku kepada dan tidak membiarkan orang harus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ia telah mati dikuburkan dan kuburannya masih ada pada kita sampai pada. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Tentu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya roh yang sama yang telah menafaskan firman ini menerangi hati kami juga, supaya kami ini boleh mengerti apa yang kami dengar. Supaya yang kami dengar ini menerbitkan percaya kami, menambah percaya kami kepada Tuhan. Menambah percaya kami akan datangnya kerajaan Allah dengan cara-cara yang demikian, yang dijelaskan, dicatat oleh Lukas. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di sini. Kami adalah umat yang dibeli dengan harga begitu mahal. Kau memberikan putra-Mu yang tunggal untuk memperoleh kami. Kami bersyukur untuk itu dan kami mempertaruhkan jam depan ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkata-kata kepada kami, memerintah atas kami, meneguhkan janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi tadi saya sudah menjelaskan pasal yang kedua ya, pasal yang kedua mengenai Pentakosta, dan juga sebelumnya itu adalah mengenai apa yang terjadi sebelumnya lagi, yaitu bagaimana mereka itu
bagaimana mereka itu melihat Yesus naik ke surga, tetapi itu bukan akhir ceritanya. Dan pada sore hari ini kita akan mendengar pembahasan mengenai apa yang dijelaskan Petrus mengenai peristiwa-peristiwa itu. Jadi khususnya Petrus dalam pasal yang kedua ini mulai dari ayat ke-14 sebetulnya, tapi karena terlalu panjang saya potong. Petrus menjelaskan peristiwa Pentakosta, dan peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa yang dibicarakan dalam pasal yang pertama, yaitu dibicarakan oleh Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Jadi ini adalah dua rangkaian yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan kita pada sore hari ini sebetulnya. Nah, jadi saya perlu jelaskan sedikit ya. Yesus naik ke surga itu bukan akhir segalanya, dan Yesus naik ke surga itu ada ada sesuatu yang sebetulnya bikin deg-degan murid-murid kan ya. Kenapa? Karena pekerjaan kan belum selesai. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus pada momen sebelum Yesus naik. Apa pertanyaan mereka? Kalau kita baca dalam pasal yang pertama ayat 38, ayat ke-6 maksud saya, apa pertanyaan mereka kepada Yesus sebelum Yesus naik ke surga? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan yang beberapa orang katakan salah tuh. Masa kerajaan bagi Israel, harusnya kerajaan bagi Allah, ya, kerajaan Allah. Tapi saya kira itu kurang tepat ya kritik itu. Kenapa? Karena tentu saja mengatakan kerajaan bagi Israel ya sama dengan kerajaan Allah. Ya, karena Allah berkehendak untuk mendirikan pemerintahannya menurut orang-orang dalam perjanjian lama melalui tata pemerintahan yang diselenggarakan di tengah umatnya. Dan umatnya adalah orang-orang yang bergumul dengan Tuhan, dan mereka menyebut, atau Tuhan sendiri menyebut orang-orang demikian Israel, ya, orang-orang yang bergumul dengan Tuhan. So, memulihkan kerajaan bagi Israel itu adalah semacam istilah untuk menyebut pemulihan mereka setelah penghukuman, pemulihan mereka setelah masa pembuangan. Tuhan menghukum Israel karena penyembahan berhala, karena ketidaksetiaan mereka, karena mereka hidup seperti bangsa-bangsa yang fasik. Mereka dihukum, mereka dibuang oleh bangsa Assyria, diserakkan, mereka dibuang ke Babilonia, mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Tapi Tuhan kan berjanji ya di dalam kitab nabi-nabi, suatu hari penghukuman itu akan berakhir. Dan berakhirnya dengan cara apa? Berakhir dengan cara Tuhan memanggil umatnya kembali. Memulihkan kerajaan Israel. Jadi itu yang mereka percaya. Ada dasarnya dalam perjanjian lama. Maka saya kira ini tidak salah, ini pertanyaan yang tepat secara teologis. Dan mereka tanya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menolak pertanyaan itu. Tuhan tidak menjawab misalnya, pertanyaan bodoh, udah begitu lama ikut saya, masih tanyanya level itu. Gak ada ya, Lukas tidak mencatat Yesus berespon seperti demikian. Respon Yesus adalah begini, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Masa dan waktu ditetapkan oleh Bapa. Tapi Yesus tuh gak berhenti di situ loh. Yesus bukan cuma sekedar mengatakan ya memang tidak memarahi mereka, tidak menghina pertanyaan mereka. Tapi Yesus juga tidak berhenti kepada pertanyaanmu itu bukan bagian kamu untuk tahu, itu bagian Bapa dan Bapa tidak mau kasih tahu, titik. Yesus tidak berhenti di situ. Yesus itu menyambung sampai ayat yang ke-8 juga. Apa yang dikatakan Yesus? Dia katakan, tapi kamu. Nah, jadi di sini ada Bapa, lalu ada kamu. Jadi bagian Bapa adalah menetapkan, mengetahui masa dan waktu dari pemulihan kerajaan bagi Israel. Jadi saya tegaskan sekali lagi, Yesus tidak mengatakan apa-apaan Israel, gak ada gitu ya. Tidak. Dia mengatakan, oke, saya terima itu code name, memang sih bukan berarti misalnya seperti Israel dipulihkan itu dia menjadi penjajah seperti Romawi, dia menjadi penjajah seperti Babilonia, dia membalas dendam kepada bangsa-bangsa yang sudah menjahati dia, bukan begitu sih memang, ya. Tetapi pertanyaan itu diakui sama Yesus sebagai legitimate, dia tidak menolak pengharapan mesianik sebagai pemulihan kerajaan bagi Israel. Karena melalui pemulihan itu segala bangsa akan diberkati juga. Dia tidak menolak itu. Tapi ketika mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini melakukannya? Yesus menjawab, waktu dan masanya ditetapkan sama Bapa. Jadi jawaban Yesus adalah,
Bapa menetapkan. Tapi jawabannya disambung dengan jawaban yang kedua, dan kamu. Jadi Bapa menetapkan itu dan kamu, perhatikan di sini, bagian mereka dalam menerima kuasa. Dan itu menarik karena kalau kita bandingkan dengan ayat ke-7, Bapa punya kuasa menetapkan masa dan waktu, dan kamu punya kuasa juga untuk ngapain? Punya kuasa juga untuk ngapain kira-kira? Ada sedikit hint di bawah ya. Menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, menjadi martirku. Kamu akan menerima kuasa menjadi martir. Ya, martir itu saksi. Jadi martir itu istilah itu bukan dikaitkan dengan darah, penderitaan, kematian, titik ya, tidak ya. Tapi dikaitkan dengan kesaksian. Bahwa waktu mereka bersaksi mengenai datangnya kerajaan Allah, mereka mengalami penderitaan, atau mungkin juga tidak penderitaan, mengalami hambatan, atau mungkin kelancaran, itu urusan lain. Ya. Tetapi arti dari kata martir itu bukan penderitaan per se. Arti daripada kata martir adalah kesaksian, orang yang menjadi saksi. Jadi Allah menetapkan waktu dan masa, gereja menerima kuasa oleh turunnya Roh untuk menjadi saksi. Nah, lalu kita dikasih tahu saksi ini adalah saksi yang luas ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Cakupannya itu nanti akan digenapi dari apa? Dari orang-orang yang memang mendengar kesaksian mereka ini, mendengar kesaksian para rasul ini di hari Pentakosta, bagian yang kedua. Dan orang-orang itu dari berbagai tempat orang Yahudi tersebar, ya, Yahudi diaspora itu. Yaitu orang-orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, daerah Libya, Kirene, pendatang dari Roma, orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi atau simpatisan agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Dan ini adalah wilayah yang seperti apa itu? Seperti Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya. Jadi klop nih nubuatannya Yesus bahwa mereka akan menjadi saksi, menerima kuasa dari Roh itu untuk menjadi saksi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, sudah ada cicipannya pada hari Pentakosta. Mari kita ringkas. Jadi Bapa menetapkan waktu dan masanya, bagian daripada gereja menerima kuasa menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah, maka kira-kira sebenarnya Yesus itu menjawab pertanyaan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel itu dengan jawaban apa sih sebenarnya? Kan pertanyaan mereka, Tuhan maukah engkau? Harusnya jawabannya A, mau, B, kagak mau, C, nggak usah tahu. Gitu. Kan Yesus jawab apa kira-kira? A, B, C. Mau, kagak mau, lu nggak usah tahu. Maukah engkau pada masa ini? Jawabannya sebenarnya A. Mau dong, ya kan? Bukan nggak mau ya pasti. Lu nggak perlu tahu. Enggak loh, nggak dibilang gitu. Ngapain nanya-nanya? Nggak usah tahu. Enggak. Ya, mereka diberitahu tapi nggak langsung. Sehingga memang pertanyaan mereka ada salahnya sih. Karena pertanyaan mereka adalah, jadi kapan nih? Tanggalnya kapan? Bulannya kapan? Jamnya kapan? Kira-kira gitu ya. Tapi Yesus menjawab apa? Yesus menjawab dengan begini. Kamu berbagian. Kamu berpartisipasi. Tuhan menetapkan, tapi kamu diikut sertakan. Tuhan menetapkan bukan berarti kamu pasif. Tuhan menetapkan bukan berarti kamu cuma penonton. Tuhan yang menetapkan memberi kamu rohnya juga. Roh yang memenuhi Yesus sehingga Yesus bukan hanya menjadi saksi dari datang kerajaan Allah, tapi menjadi pelaku yang mendatangkan kerajaan Allah. Dan kamu diikut sertakan dalam menghadirkan kerajaan Allah itu. Nah itu. Ya. Setidaknya kamu akan menjadi saksiku. Dan kita lihat bahwa mereka menjadi saksi itu bukan cuma sekedar pada akhirnya secara pasif penonton ya. Kita kadang-kadang kan kalau dibilang menjadi saksi itu berarti yang nonton atau yang lihat gitu ya. Saksi kecelakaan gitu ya. Yang lihat kecelakaan itu terjadi kan gitu ya. Tapi saksi di dalam saksi datang kerajaan Allah, kalau kita lihat cerita Lukas nanti dalam seluruh kisah Rasul, kan bukan cuman penonton dari datangnya kerajaan Allah. Tapi yang dipakai Tuhan
menghadirkan kerajaan Allah juga. Betul ya? Tapi basically Tuhan itu nggak bisa disuruh-suruh mendatangkan ketika dia nggak mau mendatangkan. Kita nggak bisa juga mendatangkannya tanpa Tuhan. Tapi kita dipakai Tuhan mendatangkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Tuhan itu mau untuk rohnya dicurahkan memenuhi kehidupan orang-orang tidak bersunat, ya, orang-orang Romawi. Seperti misalnya kehidupan dari seorang perwira dari pasukan Italia. Ya, kita tahu pada saat itu Petrus dipakai Tuhan. Petrus disuruh datang oleh Roh ke rumah orang itu. Lalu kemudian ketika orang itu berdoa kepada Allahnya orang Israel, sebagai orang Romawi, sebagai orang tidak bersunat, sebagai simpatisan agama Yahudi, sebagai outsider, tapi dia berdoa kepada Allahnya orang Yahudi. Nggak apa-apa sih, memang ada tempat seperti itu ya, di dalam Perjanjian Lama juga. Ketika itu terjadi, Roh Allah yang sama menyatakan kepada dia, sebentar lagi orang ini akan datang ke rumah kamu. Lalu kemudian benar terjadi. Petrus datang, orang itu menyambut, saya juga sudah tahu. Petrus masuk, lalu kemudian Petrus dan orang-orang yang menyertai Petrus jadi heran, loh ternyata Roh Allah juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa tidak bersunat. Wah, berarti ada perubahan, kan begitu ya. Pantesan saya kok disuruh makan binatang yang haram, yang saya sendiri menolak Tuhan. Tuhan, saya nggak mau. Tuhan bilang makan. Petrus bilang enggak mau, itu haram. Loh, haram halal kan gue yang nentuin gitu ya. Mungkin Tuhan heran juga lihat Petrus gitu kan, kok jadi lu yang protes gitu ya. Tapi karena kebiasaan ya Petrus tetap tidak makan kelihatannya. Tapi itu menandai apa? Menandai bahwa sekarang batas-batas dari Gentiles dan Jewish itu sudah menjadi blur. Sebab kenapa menjadi blur? Sebab keselamatan sudah datang kepada bangsa-bangsa di luar Israel melalui rasul-rasul ini. Nah, ini arti daripada menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah. Bukan cuma nonton, bukan cuma ngelaporin apa yang ditonton kayak reviewer di YouTube gitu ya. Gue udah nonton, gue kasih reaction, gue kasih laporan kepada kamu apa yang saya tonton dan saya rasakan waktu nonton. Tidak, tapi menghadirkan realitas kerajaan Allah juga. Walaupun secara sekunder. Karena kita nggak bisa hadirkan sendiri ya, kalau Tuhan tidak mau menghadirkan ya nggak bisa. Ya, tapi kita ikut sertakan, partisipan oleh Tuhan. Nah, itu jawaban Tuhan atas maukah engkau pada masa ini. Partly, saya akan pakai kamu, kira-kira itu jawaban Tuhan. Ya, jadi pada masa ini atau pada masa 30 tahun lagi atau 50 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, yaitu partly. Nanti kamu sendiri akan lihat dan kamu sendiri akan diikut sertakan. Ya. Dan mengenai kapan waktunya Tuhan akan bikin apa, kamu akan lihat. Gak sekarang kamu tahu, tapi kamu akan tahu. Kamu akan tahu ketika realitasnya datang. Kira-kira begitu. Dan mereka tahu ya, mereka melihat. Mereka melihat bagaimana Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, walaupun dengan cara yang sangat beda dengan mungkin yang mereka kira ya. Yang mereka kira mungkin adalah Raja Israel akan duduk di tahtanya, lalu kemudian orang Romawi menjilat sepatunya gitu ya. Tapi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi justru adalah ternyata orang-orang biasa dipenuhi Roh Allah seperti imam-imam. Orang-orang biasa dipenuhi Roh Allah seperti raja-raja. Orang-orang biasa dipenuhi Roh Allah seperti nabi-nabi. Sehingga umat Allah meluas kepada orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Dan orang-orang biasa ini yang menghadirkan realitas kerajaan Allah yang salah satunya adalah ini seperti dinubuatkan oleh Yoel. Yaitu kepenuhan Roh Allah itu dialami semua kalangan. Enggak cuman raja, imam, dan nabi. Tapi juga hamba-hamba, budak-budak. Budak dipenuhi Roh Allah tuh enggak pernah ada ceritanya. Kapan? Yang dipenuhi Roh Allah itu orang yang diurapi, ya kan? Yang diurapi itu siapa? Raja, imam, nabi. Nggak ada tuh cita budak tuh, nggak ada. Tapi itu yang dinubuatkan Yoel. Pada hari-hari terakhir akan datang masa itu, akan datang peristiwa-peristiwa begitu. Dan itu yang mereka saksikan toh, yang mereka saksikan terjadi. Mulai dari hari Pentakosta itu. Pentakosta itu adalah hari mereka merayakan panen pertama di
tanah perjanjian, ya, panen pertama. Dan mereka juga melihat panen pertama hari itu. Panen pertama dari apa? Dari 3.000 orang yang kemudian bertobat sebagai respon dari khotbahnya Petrus. Khotbah Petrus yang kita akan bahas sore hari ini. Nah, Petrus itu khotbah apa sih basically? Nah, ini kita lihat ya. Saya ringkas aja 14 sampai dengan 21 yang tadi kita nggak baca. Petrus itu berespon kepada ejekan orang Yahudi yang mengatakan mereka ini mabuk oleh anggur manis. Jadi sebagian orang, mereka itu tercengang-cengang waktu Roh Allah meyakinkan hati mereka bahwa orang-orang ini dipakai Tuhan membuat mereka mengerti tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam Yesus. Yang mereka dengar dengan bahasa ibu mereka sendiri. Yang mereka dengar berbicara dalam hati mereka sendiri. Saya tadi siang sudah jelaskan ini bukan bahasa rahasia, ya, jadi bukan orang itu berbahasa roh dengan bahasa yang bukan bahasa apa, bukan bahasa Rusia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, bukan Kantonis, bukan bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Bukan seperti itu. Tapi juga bukan sekedar saya ini orang Indonesia kok tiba-tiba bisa ngomong bahasa Zimbabwe gitu ya, atau bahasa Korea gitu. Bukan. Juga bukan itu. Sebab tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sebab mereka punya bahasa bersama kok. Mereka punya lingua franca. Jadi saya kira kurang tepat ketika mengatakan glossolalia ini adalah sinolalia, ya, sinolaleo. Kita juga kurang tepat mengatakan glossolalia itu adalah kriptolaleo, ya, yaitu apa, bahasa rahasia. Tapi saya kira lebih tepat glossolalia itu adalah mukjizat hermeneutis. Ya, apa itu mukjizat hermeneutis? Maksudnya begini, tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Tadinya itu kayak suatu hal yang asing, yang orang itu ngomong, gua nggak ngerti, menjadi orang itu ngomong bisa kayak speak to my heart gitu. Kamu pernah nggak sih dengan orang jelasin sesuatu yang sama, orang yang satu kayak seperti dia ngomong ke hati kamu, orang lain kayak kayak gue nggak nyantel gitu, kayak gue nggak ngerti, ya. Nah, salah satu indikasi yang dicatat sama Lukas di sini bahwa Roh Allah itu bekerja di hari Pentakosta adalah ketika mereka mendengar rasul-rasul ini bicara, kemudian mereka itu merasa mendengarnya seperti dalam bahasa ibu mereka. Ya, padahal mereka katakan itu kan nggak mungkin, ini kan orang-orang Galilea. Kok mereka bisa ngomong dan kami langsung ngerti? Jadi saya akan katakan, oke, tafsiran yang saya pegang adalah seperti ini, tafsiran 2,5 ya. Jadi separuh itu adalah poin nomor 2 ya, itu bahasa asing, mujizat bahasa asing. Tapi yang kedua ini adalah mujizat hermeneutis, ya, kira antara 2,5 itu. So, setelah Petrus menjelaskan itu, ketika Petrus menjelaskan peristiwa ini, ya, peristiwa Pentakosta itu, dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa itu pekerjaan Roh Allah, dan mereka mengatakan ini adalah sekedar orang itu meracau, ya, orang itu mabuk. Dan Petrus menjawab dengan beberapa argumen. Argumen yang pertama, tidak mungkin mabuk sebab ini masih jam 9, jadi mereka belum minum, ya. Orang Yahudi biasanya tidak sarapan, nggak kayak kita ya. Orang Yahudi biasanya nggak sarapan pagi-pagi itu. Jadi apalagi minum anggur ya, nggak mungkin lah kecuali alkoholik gitu ya. Pagi-pagi udah cari anggur itu kata penulis Amsal, orang alkoholik. Dan orang normal nggak begitu ya. Jadi nggak mungkin orang ini mabuk, masih jam 9. Argumen nomor 2, karena Yoel mengatakan demikian, bahwa pada zaman akhir, pada hari-hari akhir akan terjadi yang seperti ini. Ya, jadi yang kamu lihat sekarang ini, itu nubuat Yoel digenapi. Dan yang kedua, kita melihat memang ya bahwa ini bagian yang saya baca tadi ya, ayat 22 dan seterusnya, bahwa Yesus memang akan diserahkan untuk kemudian menderita, disalibkan, mati, dibunuh oleh tangan bangsa durhaka. Itu sudah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Mesias akan mengalami itu. Tetapi Mesias tidak akan stay di dunia orang mati. Mesias akan dibangkitkan. Nah, ini tafsiran yang rada nyeleneh, yang agak jarang pengikutnya di dalam masa perjanjian lama.
maupun dalam masa antara 400 tahun antara perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, tidak banyak orang Rabi Yahudi yang menjelaskan seperti ini. Saya kira kenapa? Karena ya bagi mereka Mesias itu akan membawa Israel kepada kemenangan. Kalau kematian ya tentu saja tidak mungkin. Masa mati terus menang ya, itu aneh sekali. Kedua, sampai mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus memang dibangkitkan, ya setelah mereka mengalami keputusasaan, Yesus mati dengan mati yang terkutuk begitu ya, digantung matinya. Sedangkan orang Yahudi menganggap orang yang mati digantung berarti dikutuk Tuhan, maka mereka baru bisa percaya gitu. Ya, kenapa? Karena ternyata yang kita anggap dikutuk Tuhan, yang kita anggap kalah, ternyata itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Karena de factonya Yesus itu tidak mati, Yesus itu bangkit. Nah baru dari kacamata tafsir ini, kacamata tafsir bahwa apa? Bahwa Yesus itu tidak mati, orang itu melihat ke belakang dan orang itu menafsirkan, Petrus ya menafsirkan nubuatan nabi-nabi sebagai merujuk kepada Yesus. Ya, nubuatan nabi-nabi itu merujuk kepada Yesus. Yesus itu Mesiasnya, sebab calon-calon Mesias yang lain kan tidak mati dan bangkit. Calon Mesias yang lain either belum mati atau udah mati stay mati. Sedangkan Yesus kan mati dan bangkit. Ya, kalau yang belum mati berarti apa? Masih terus menang gitu. Perangnya terus menang. Ya, beberapa mereka mengatakan, "Oh, yang ini Mesias, yang itu Mesias." Dan biasanya mereka itu tidak capek-capek untuk terus berharap ya. Karena setiap Mesias yang mereka tunjuk ini Mesias biasanya berakhir dengan kematian. Ya, berakhir dengan kematian karena kalah perang sama bangsa Yunani atau kalah perang sama bangsa Romawi. Jadi tidak pernah ada yang memenuhi kriteria seorang Mesias yang mati. Apalagi ini, mati dan bangkit. Tetapi Yesus memenuhi kriteria itu. Petrus tahu itu. Maka Petrus kemudian melihat bahwa perjanjian lama itu memang sudah menuliskan mengenai Yesus. Tapi ada tafsir yang lain ya. Tafsir yang lain ini mengatakan apa? Bagian itu sebetulnya bukan nulis soal Yesus kan, tapi nulis soal Daud. Ya, itu kan bagian nubuatan yang bicara soal Daud. Tetapi kemudian Petrus menjelaskan, gak mungkin soal Daud. Kenapa? Karena Daud itu mati dan stay mati. Daud itu nggak bangkit, ya. Jadi ini bukan bagian yang Daud tulis tentang dirinya. Ya, ini Mazmur 16 maksudnya ya. Ini bukan bagian yang Daud tulis soal dirinya. Ini bagian yang Daud tulis soal keturunannya. Soal Mesias yang diambil dari keturunan Daud. Ya, itu Petrus jelaskan demikian. Jadi kemudian Petrus menyimpulkan, saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu, Daud telah mati, dikubur, kuburannya masih ada pada kita. Tapi dia seorang nabi, dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, dia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, itulah Mesias dan itulah Yesus. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah di sini ya, jadi ini cara Lukas menunjukkan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Janji yang dia ucapkan sebelum dia naik ke surga. Ya, janji yang Yesus ucapkan sebelum Yesus naik ke surga adalah bukan bagian kamu tahu apakah Allah akan memulihkan kerajaan Israel pada masa ini. Itu bagian Allah. Bagian kamu adalah ini, berpartisipasi sebagai saksi. Nah itu yang dikonfirmasi sama Petrus. Dia katakan mengenai hal itu, kami adalah saksi. Ya. Lalu apa respon orang-orang? Respon orang-orang saya skip aja yang ayat-ayat diantaranya. Respon orang-orang adalah ini. Ayat 37 ya, setelah Petrus menyimpulkan, kesimpulannya saya baca aja ya, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, jadi ini bagian daripada pemulihan kerajaan Israel ya, yaitu dimulai dari kaum Israel harus tahu dengan pasti atau harus mengakui bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu menjadi Kyrios, menjadi Tuhan kamu, menjadi your Lord dan menjadi
Kristus yang diurapi. Yang diurapi itu yaitu raja, imam, atau nabi. Ya, jadi Kristus sudah dijadikan Allah menjadi Tuanmu dan menjadi Mesias. Dengan cara itu mati dan dibangkitkan. Seluruh kaum Israel harus tahu. Waktu mereka mendengar itu, apa respon mereka? Respon mereka adalah tertikam hatinya. Tertikam hatinya. Ya, mereka sangat terharu. Dalam terjemahan TB 1974, dalam terjemahan TB 2, mereka tersayat hatinya. Ya, atau kita mungkin bisa katakan juga tertikam hatinya. Mereka tertusuk hatinya. Kenapa tertusuk hatinya? Kenapa ya? Jawabannya cukup sederhana kan ya, kenapa mereka tertusuk hatinya. Sebab itu berarti mereka membunuh Kristus. Mereka membunuh Mesias. Ya, mereka tunggu-tunggu. Udah tunggu-tunggu datang, mereka harap-harap munculnya Mesias adalah pemulihan kerajaan Israel. Munculnya Mesias adalah pemulihan dari segala ketidakadilan, segala air mata, segala darah, segala ketidakberesan dalam dunia ini, segala ketidakpuasan, kesia-siaan hidup. Tetapi ketika Mesiasnya muncul, mereka bunuh. Itu kan berarti menyayat hati mereka ya. Kalau Petrus benar, mereka bukan menolong kerajaan Allah seperti yang mereka pikir, tetapi mereka menghambat kerajaan Allah. Mereka bukan menyambut Tuhan, tapi mereka membunuh Tuhan. Gak heran ya, mereka sangat terharu, sangat masyghul hatinya, ya, sangat tertikam hatinya. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Petrus. Jadi kami sudah bunuh Tuhan, ya kami sudah bunuh Tuhan kami, sudah bunuh Mesias. Jadi apa yang harus kami perbuat? Apa jawab Petrus? Petrus bukan bilang, ya udah nggak apa-apa, habis gimana? Lupakan masa lalu, move on aja ke masa depan. Lain kali jangan ya. Enggak. Apa dia bilang? Dia bilang ini, bertobatlah, berbaliklah, ya bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi Petrus mengatakan apa? Berbaliklah dari jalan itu. Dari jalan apa? Dari jalan kesalehan yang lama. Apa sih jalan kesalehan mereka yang lama? Pietas mereka yang lama. Pietas mereka yang lama adalah ini. Jalan zelot. Ya, jalan zelot. Atau ini, jalan Kayafas. Jalan zelot beda sama jalan Kayafas. Jalan zelot adalah mencari kesempatan dengan berbagai cara termasuk kekerasan atau mungkin terutama kekerasan, menjungkir balikan kekuasaan dari sang penindas. Ya, jadi dengan membunuh orang Romawi, dengan melakukan usaha-usaha teror, dengan melakukan usaha gerilya, pokoknya bagaimana supaya kekuasaan Romawi yang mereka pandang opresif bisa rontok. Ya, mereka grogoti sedikit demi sedikit setidaknya. Dan jalan zelot, bertobatlah dari situ, tinggalkan jalan itu. Jalan Kayafas, apa itu? Jalan kompromi. Romawi itu hebat, perkasa. Orang zelot itu ya selalu ujungnya disalibkan, matilah. Berapa hebat sih mereka? Gak ada apa-apanya sama mesin perang Romawi. Dan sejarah membuktikan itu ya. Sampai pada zaman Yesus ya. Diperkirakan waktu Yesus masih kecil itu. Dia melihat di jalan itu dipajang dalam satu stretch jalan raya sepanjang berkilo-kilometer. Ada tiang-tiang salib didirikan di kiri kanan jalan. Dan tiang-tiang salib itu berisi manusia-manusia yang sekarat, yang penuh penderitaan. Sebagai satu display kekuasaan Romawi. Sebagai satu cara Romawi mengintimidasi orang-orang Yahudi. Nih nasib kamu, mau main Mesias-Mesiasan, jangan main-main sama kami. Ini nasibmu nanti. Jadi orang-orang yang menggeliat-geliat selama berhari-hari sampai menemui ajal dengan mengenaskan. Ribuan orang disalibkan hari itu. Itu cara Romawi mengintimidasi orang Yahudi. Dan itu adalah pelajaran yang Kayafas tahu betul. Ya, Kayafas yang mengatakan lebih baik satu orang mati daripada kita semua binasa. Kayafas tahu, nggak ada gunanya lah main Mesias-Mesiasan, mau memberontak sama Romawi dan semacam, nggak ada gunanya lah sudah.
Ya, ini permainan berbahaya sekali. Jadi jalan Kayafas adalah jalan kompromi sama penguasa politik, walaupun penguasa politiknya itu ya nggak berkenan sama Tuhan. Tapi ya udahlah, habis mau apa lagi? Ya, bertobatlah dari situ. Karena jalan Kayafas itulah mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus, ya kan? Mereka memfitnah Yesus supaya mati dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan Petrus bilang, bertobatlah dari situ. Jadi kalau kamu bikin yang salah, ya enggak ini mengakui bahwa itu salah, mengakui kamu bertanggung jawab, dan jangan bikin lagi, gitu aja. Ya, berbaliklah dari jalan itu dan ikutlah jalan Yesus dengan kata lain. Ya, ini sama dengan nasihat Yesus, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ya. Dan itu mereka lakukan dalam zaman Petrus adalah dengan ini. Memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau orang Yahudi yang tadinya itu menganiaya orang-orang Kristen, atau yang tadinya anti Romawi, kemudian memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Mesias, artinya mereka membuat diri mereka itu ganti aliansi, ganti persekongkolan atau persekutuan ya, ganti aliansi, ganti geng. Saudara tahu kalau anggota geng pindah ke anggota geng lawan itu apa nasibnya? Kalau ketangkep jadi daging cincang gitu ya. Nah, itu yang menantikan orang-orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus itu. Yaitu mereka itu akan dimusuhi sama orang Yahudi di satu sisi, dimusuhi sama Romawi di sisi yang lain. Itu yang kita saksikan nanti di seluruh Kisah Rasul. Tetapi ini bukan tidak disertai janji. Ada janji yang menyertai. Apa itu? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kamu akan menerima pemberian itu, yaitu Roh Kudus. Nah, Lukas ini kata Graham 12:3 adalah seorang rasul atau seorang penulis Injil ya, evangelis ya, seorang evangelis Roh Kudus. Jadi kenapa Graham 12:3 bisa mengatakan begitu? Karena di dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Rasul, kita melihat Lukas itu sangat menekankan Roh Kudus sebagai sebuah pemberian, sebagai sebuah cara Allah untuk memerintah umatnya. Dan misalnya sebagai contoh ya, kita tahu dalam Injil Lukas, ketika Yesus mengatakan, Bapa di antara kamu ya tahu memberikan yang baik ketika anaknya meminta sesuatu. Kalau dalam versi penulis Injil yang lain kan dikatakan berhenti pada itu saja ya. Jadi Bapa di surga tahu memberikan yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya, anak-anaknya meminta kepadanya. Jadi kalau anaknya itu meminta roti tidak diberi batu, meminta ikan tidak diberi ular, titik, selesai. Tapi Lukas menambahi sesuatu. Versinya Lukas adalah begini, dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi Lukas itu kenapa disebut sebagai penginjil Roh Kudus ya, Evangelist of the Holy Spirit, karena dia sering menekankan peranan dari Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen ya. Nah, ini juga muncul dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Jadi dia menambahi di situ, dia mengatakan setelah kamu bertobat, kamu akan menerima pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, ini menarik ya. Jadi janji karunia Roh Kudus akan diterima, janji dosamu akan diampuni. Kalau kamu bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, itu bukan hanya bagi orang-orang yang dengar khotbah Petrus hari itu. Bukan. Tapi juga bagi anak-anak orang itu. Ya, jadi bagi keluarga mereka. Ini Lukas kasih hints bahwa Tuhan yang sama yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan mengikat janji kepada keturunan mereka, anak-anak mereka, juga mengikat janji yang sama yang turun-temurun ketika dia meneguhkan janji itu dalam Yesus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru sifatnya itu sama-sama genetik ya. Sifatnya itu sama-sama mengikut sertakan keluarga mereka ya. Jadi ada janji bagi anak-anak mereka. Dan nggak berhenti di sana sehingga Lukas ini di sini melampaui perjanjian lama ya, karena perjanjian lama cuman berhenti pada anak-anakmu, keturunanmu sampai keturunan yang kesekian dan sekian.
Tapi Lukas menambahi, juga bagi orang-orang yang masih jauh. Dan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang yang masih jauh ini siapa? Bukan keluargamu, tapi orang-orang yang akan dipanggil Tuhan melalui kamu dan keluargamu. Jadi ada elemen bahwa umat Tuhan itu melampaui keumatannya, ya, melampaui kebangsaannya. Ada elemen internasional di dalam pelayanan perjanjian baru. Lalu kemudian Petrus menegaskan terakhir, beri dirimu diselamatkan dari angkatan atau generasi yang jahat ini. Ya. Dan itu penekanan Lukas, ya, cara Lukas menekankan komunitas gereja itu harus memisahkan diri dari dunia yang jahat. Bukan memisahkan diri dalam arti menolak untuk terlibat atau menolak untuk menjadi berkat gitu ya. Bukan, tapi menolak untuk larut, menolak untuk menghidupi apa yang dihidupi oleh dunia ini. Menolak untuk takut akan apa yang ditakuti dunia ini, menolak untuk tertarik dengan apa yang dunia ini tertarik, menolak untuk menghidupi skrip, naskah, drama dari dunia ini. Lalu kemudian Petrus menyambung dengan bagian yang terakhir. Setelah mereka ini dibaptiskan, ya, dan jumlah mereka yang dibaptiskan cukup banyak ya, ada 3.000 orang itu dibaptiskan pada hari yang sama itu. Bayangin ya 3.000 ya, jemaat di Bandung tuh berapa ya? Berapa ya? 500 ada Pak? 600 gitu ada? Ya kira 500-600 gitu ya? 3.000 belum ya? Bayangin kalau ketambahan 3.000 dalam satu hari ya? Wah itu ya terjadi ya di sini ya. Jemaat Kristen mula-mula juga kira-kira kayak di Bandung lah ya, 500-600 gitu. Bener nggak? Iya, bener. Ya saksi kebangkitan kan 530 ya. Jadi saksi kebangkitan Yesus itu kira-kira 530. Jadi sampai Yesus naik surga itu kira-kira jemaatnya 530. Lalu hari Pentakosta itu, Petrus berkhotbah menjelaskan arti dari peristiwa Yesus yang memberi diri dibaptis 3.000. Wah, bayangin ya, langsung penuh tuh. Cari tanah lagi. Nah, jadi 3.000 orang itu terus ngapain? 3.000 orang ini melakukan ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, berkumpul, memecah roti dan berdoa di rumah masing-masing. Dan mereka penuh dengan ketakutan. Ketakutan di sini bukan takut kayak takut sama setan ya, atau takut sama maling ya, sama rampok itu bukan. Tapi ketakutan itu ketakjuban maksudnya. Ya, mereka takjub oleh tanda-tanda dan mukjizat yang dikerjakan rasul-rasul itu. Dan mereka itu menghidupi Injil itu dengan cara apa? Menghidupi Injil itu dengan cara yang orang-orang Israel dalam masa perjanjian lama gagal hidupi. Dan khususnya dalam establishment Second Temple di zaman Yesus ya. Kuil bait suci di zaman Yesus itu gagal untuk hidupi. Kita tahu dalam hukum Musa ada tempat bagi orang-orang yang tidak punya cara untuk mencari makannya sendiri. Ya. Ada tempat bagi orang-orang gagal. Ada tempat bagi orang-orang yang tidak punya rumah, ya, tidak punya tidak diterima oleh siapapun, ya. Ada tempat untuk mereka. Dan Musa mengatakan adalah kewajiban dari umat Israel untuk memberi tempat bagi mereka. Jadi hospitality itu bukan optional, tetapi itu adalah bagian daripada being people of God, ya. Dan ini dipraktekkan sama orang-orang Kristen mula-mula yang 3.000 itu. Mereka yang telah menjadi percaya, kata Lukas, tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Mereka menghidupi prinsip sosialisme. Mereka menghidupi prinsip berbagi. Ya, sosialisme, kata sociare, ya, sociare itu artinya shared, ya, sharing. Jadi ekonomi sharing, ekonomi berbagi. Mungkin kita mengalaminya sedikit-sedikit ya, lewat option dari aplikasi Grab, ada Grab berbagi, gitu kan? Berbagi dalam artian sama-sama numpang mobil yang sama gitu ya.
dan segala macam. Ada sharing economy. Dan itu adalah prinsip yang saya bukan mengatakan ini sesuatu yang sama dengan komunisme ya, tidak sama, karena komunisme itu adalah kontrol secara tersentral antara produksi dan konsumsi, tetapi sosialisme adalah bukan bicara mengenai kontrol yang tersentral, tetapi mengenai berbagi. Dan itu juga didapati bukan hanya di dalam atau tidak sama dengan proyek-proyek sosialisme abad 19 seperti misalnya dalam tulisan-tulisannya Henri de Saint-Simon misalnya ya, gak seperti itu, tidak sematerialistik itu, tetapi kita bisa jumpai ekonomi bersama ini juga di dalam versi yang mungkin lebih bisa diterima ya, lebih bisa ditelan sama orang-orang Indonesia, koperasi. Dalam masa-masa awal kemerdekaan kita, kan kita itu banyak bicara mengenai koperasi ya. Itu kita bicara mengenai koperasi itu belajar dari mana ya? Hatta itu bicara koperasi belajar dari orang-orang di Eropa Utara, ya kan? Dia belajar dari orang-orang di negara-negara Skandinavia. Ya. So shared economy. Dan ini tentu bukan penemuan dari Henri de Saint-Simon, dari Robert Owen, bukan ya. Karena mereka itu kan dari abad 19, Lukas menuliskan abad pertama. Ya, jadi Lukas itu bicara mengenai shared economy dari Musa. Ya, dari era yang lebih lama daripada abad pertama Masehi. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula, dan hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketulusan. Dan mereka dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena mereka disukai semua orang. Saya kira mereka disukai semua orang bukan karena semua orang suka gratisan ya. Bukan ya, kalau itu sih buruk ya. Biasanya itu nggak bertahan lama. Seperti apa itu? Taktik bakar duit dari banyak startup gitu ya. Kita mengalami kalau bakar duit, bagi-bagi bonus, harga-harga yang nggak masuk akal gitu ya. Ya tentu saja banyak yang terus subscribe ya kan. Saya sendiri kan juga subscribe Grab, GoFood, you name it. Karena voucher-voucher diskonnya unbelievable kan gitu ya di awal-awal ya. Sekarang kan udah nggak. Karena bakar duit. Dan itu pasti nggak sustainable lah. Itu nggak sustainable. Ya, tetapi mereka ditambahi orang-orang yang baru yang menyukai mereka. Saya kira bukan karena semua orang egois, semua orang suka gratisan, semua orang nggak suka bayar harga, bukan. Tetapi karena semua orang menyukai ketulusan, karena semua orang menyukai kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari berhala. Salah satu berhalanya apa? Salah satu berhalanya adalah kekurangan dan kelebihan. Karena kekurangan bisa memperbudak. Orang berfokus kepada problem hidupnya. Kurang makan, kurang duit, kurang gizi, kurang aman. Dia fokus sana, kurang sehat, ya, dia fokus di sana. Orang katakan orang sakit atau masyarakat yang sakit punya satu problem saja, yaitu sakitnya itu. Tapi orang sehat punya banyak problem. Jadi berbahagialah kalau Anda punya banyak problem ya. Itu berarti Anda sehat. Sebagai contoh ya, kalau kamu itu misalnya punya problem kaki patah gitu. Kamu nggak pikir gigi sakit, kamu nggak pikir kepala lagi puyeng, kamu nggak pikir mata agak kabur-kabur, kacamata kurang cocok, enggak. Lowong kaki patah ya, kamu lagi kaing-kaing, gimana sakitnya berhenti kan gitu. Kamu lagi sakit, orang sakit problem cuma satu. Sakit bisa macam-macam ya. Orang yang terjerat pinjol ya, mikirnya cuma satu, gimana bebas, kan gitu kan. Dia nggak mikir lah, saya nggak disukai orang, saya udah usia segini belum punya pacar, saya nggak mikir itu dia. Karena orang punya problemnya cuma satu. Orang relatif nggak punya problemnya banyak, kira-kira gitu ya. Nah, mereka ini adalah orang yang disukai banyak orang. Saya kira adalah karena mereka itu adalah orang yang relatif bebas dari berhala. Mereka adalah orang yang menghidupi Injil. Dan dengan demikian Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit ini, dosa. Orang yang dibelenggu oleh dosa. Orang yang diperbudak oleh dosa. Orang yang dijerat oleh dosa. Problemnya cuma satu. Kamu bisa katakan juga mengenai problem kecanduan ya, karena ada orang kecanduan.
you name it lah ya, kecanduan alkohol mungkin di kita agak jarang ya, karena alkohol mahal, pajaknya tinggi ya di sini. Kecanduan judi online gitu ya, mungkin belakangan agak naik ya. Kecanduan pornografi gitu ya, kecanduan apalah, you name it. Kecanduan puji-pujian gitu ya, kecanduan apalagi, kecanduan kerja gitu ya, kecanduan sukses gitu, kecanduan. Orang yang kecanduan, mereka itu diperbudak oleh satu permasalahan. Ya. Dan betapa menarik orang yang tidak diperbudak. Apalagi ini, sekumpulan orang yang tidak diperbudak. Sekumpulan orang yang bebas. Mereka punya yang dunia ini gak punya. Dan saudara pikir deh, gereja itu sebetulnya kan punya sesuatu yang dunia ini gak punya. Dan itu bukan duit, dan itu bukan kesenangan, dan itu bahkan bukan kebebasan dalam arti otonomi, saya bisa ngapain aja, hidup yang permisif, bukan juga kan. Tapi gereja tuh punya loh sesuatu yang dunia ini gak punya. Saudara pikir itu. Kalau kita menghidupi itu, kita merayakan itu dengan penuh ucapan syukur, dengan ketulusan, dengan gembira. Saya kira kita akan menyaksikan apa yang Lukas tulis ini. Tuhan akan menambahkan jumlah kita dengan banyak orang yang diselamatkan. Akan banyak orang yang menyukai kita. Ya, jadi disukai itu kan bagi beberapa orang kayak menjijikkan gitu ya. Enggak, kita enggak mencari disukai, dan saya setuju bahwa orang yang mencari disukai justru menjadi menjijikkan dan membuat dirinya tidak disukai. Saudara kan tahu ya, ada orang-orang yang suka mencari apa itu ya, mencari perkenanan orang gitu ya, mencari like ya, berburu like gitu ya, berburu untuk diterima disukai orang. Orang seperti itu kan malah bikin orang lain jijik ya. Jadi orang malah pergi gitu. Tapi kalau kita menghidupi hidup kita dengan tulus, dengan gembira, menjauhkan berhala, menghidupi kebebasan kita di dalam Yesus, saya kira salah satu cirinya adalah kita adalah orang-orang yang disukai semua orang. Kita adalah orang-orang yang menarik, menjadi magnet bagi masyarakat karena dunia ini membutuhkan Tuhan, karena dunia ini membutuhkan sesuatu yang Tuhan beri, yang gak bisa disembunyikan sama gereja. Saya tutup dengan perumpamaan ini, ya, bukan perumpamaan, dengan ilustrasi ini. Ilustrasi ini diceritakan sama seorang reform ya, yang bernama Paul Marshall, seorang reformational. Dia menceritakan pengalaman dia waktu berkunjung ke komunitas orang lepra. Lalu salah seorang kenalan dia, Brother Philip, meninggal. Lalu kemudian dia disuruh untuk berkhotbah karena komunitas lepra itu di Filipina nggak ada pengkhotbah di sana, dan mereka beranggapan lu kan bule, lu kan pinter ngomong, lu kan Kristen, ya udah lu yang khotbah gitu ya. Jadi dia bingung juga ini besok mau khotbah apa ya. Paul Marshall juga bukan ordained minister kan, dia itu filsuf gitu ya, filsuf Kristen aja gitu. Suruh khotbah apa gua? Lagi pula dia bilang, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami apa yang saya nggak ngalamin. Penderitaannya mendalam, and yet mereka itu adalah orang-orang yang dipenuhi sukacita. Jadi dia melihat di koloni orang-orang lepra itu, mereka itu memuji Tuhan dengan tulus. Mereka itu saling mengasihi. Mereka itu walaupun kayak siapa sih yang mau jadi orang lepra itu ya, tinggal di koloni orang lepra. Gak ada yang mau lah, amit-amit lah. Tapi mereka bahagia, kata Paul Marshall. Lah saya itu mau khotbah apa sama orang-orang ini? Saya lesser human being lah dibanding mereka. Saya mau khotbahin mereka apa, kata Paul Marshall. Jadi dia gak bisa tidur. Lalu kemudian malam itu dia digerakkan Tuhan untuk masuk ke kapel di mana Brother Philip itu berbaring di sana. Lalu dia memberanikan diri mendekat, dan dia juga sambil kecut ya. Orang lepra kan mukanya rusak gitu ya. Aduh, menakutkan gak gitu ya. Terus dia datang ke sana, dia melihat ya. Lalu kemudian saya kira Tuhan menggerakkan hatinya untuk menyadari hal ini. Dia bertanya, ya, dia bertanya dalam hatinya, kenapa ya dalam penguburan orang Kristen itu banyak sekali itu bunga. Lalu kemudian dia terpikir satu ayat dari Yakobus, dan kita tahu Yakobus mengatakan apa?
Hidup manusia itu seperti bunga rumput. Dan Yesus pun pernah mengatakan itu kan ya. Umur manusia itu pendek, kemuliaannya itu seperti bunga. Ya, bunga yang kemuliaannya lebih besar dari Salomo, ya, diberi pakaian lebih indah dari Salomo. Tetapi keindahan itu hanya sebentar aja. Jadi hidup manusia itu ya pendek di bawah matahari, fana. Seperti Habel itu ya, Hebalim itu. Hidup manusia, sebentar ada, lalu sebentar musnah. Tetapi seperti bunga, kata Paul Marshall, waktu dia ada, dia bisa indah. Waktu dia ada, dia bisa wangi. Saya kira hidup orang Kristen yang menghidupi Injil juga seperti itu. Hidup kita ya sependek hidup orang normal lah, 70-80 tahun. Hanya sekejap mata dibandingkan dengan usia jagat raya. Ya, fana kita ini. Hanya senafas udara saja. Tetapi kita bisa menghadirkan sesuatu yang outlast eksistensi kita. Yaitu apa? Aroma wangi yang memenuhi ruangan itu, yang menerbitkan kegembiraan bagi mereka yang masih hidup, yang menghadirkan keindahan walaupun kita sudah mati. Bunga itu kan masih indah walaupun udah mati juga, dan masih wangi walaupun sudah mati juga. Hidup orang Kristen bisa begitu. Sayangnya hidup orang Kristen sering tidak begitu. Dan saya kira salah satu ironinya adalah, barangkali kenapa ada beberapa orang, seperti Bertrand Russell misalnya, menolak untuk percaya kepada Tuhan, dan ketika makin lama makin tua dan orang bertanya, kamu udah makin tua ya, satu hari nanti kamu ketemu Tuhan, ditanya sama Tuhan, kenapa lu gak percaya gua? Kalau ternyata seperti kata Pascal ya, kan taruhan ya 50-50 gitu ya, Tuhan bisa ada bisa gak ada gitu ya, ternyata dia ada gimana lo gitu, lu gak percaya Tuhan ada gitu. Russell siap dengan jawabannya seperti biasa ya, dia bilang begini, saya akan bilang pada Tuhan, kurang bukti Tuhan, kurang bukti. Saya yang mau percaya, buktinya kurang, gimana saya percaya, kata Russell. Ya, tapi saya kira kita bisa simpati juga sama Russell. Kurang bukti itu mungkin karena kita orang-orang percaya. Kurang menjadi cara Tuhan menghadirkan kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Kita tidak menghidupi Injil mungkin. Kita nggak jadi orang Kristen mungkin. Sehingga orang-orang dalam dunia ini ya mau lihat apa? Mau lihat apa? Tuhan itu nggak kelihatan. Seperti Yohanes bilang ya. Bapa itu nggak ada seorang pun melihat, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus, dia menyatakannya, menyatakan kehadiran Bapa. Yesus bukan Allah Bapa, kita tahu itu. Tapi Yesus bilang kepada Filipus yang nagih Yesus, perlihatkan kepada kami Bapa itu, kami akan percaya. Yesus jawab apa? Filipus, kamu itu sudah bersama aku bertahun-tahun. Kamu lihat aku, seharusnya waktu kamu lihat aku, kamu sudah bertemu dengan Bapa. Karena Bapa diperlihatkan oleh Yesus. Nah, selaras dengan itu, dunia ini udah gak lihat Yesus lagi. Ketika lihat Yesus pun memusuhi Yesus kok. Ya, tapi sekarang lebih celaka lagi sepertinya. Dunia itu gak lihat Yesus. Karena Yesus sudah dadah, bye-bye, see you later. Dan berangkat ke surga. Dan orang Kristen lihat ke surga terus. Kapan dia balik? Sampai ditegur sama malaikat kan. 2 malaikat itu menegur murid-murid. Jangan lihat teruslah ke atas itu. Nanti dia akan datang kembali di akhir zaman. Nantilah itu. Tapi for the time being, pekerjaan kamu apa? Menunggu apa yang dijanjikan Yesus. Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Kamu akan menjadi saksi dari datang kerajaan Allah. Dan kalau kita mau ringkas, adalah ini. Kalau dunia melihat orang Kristen, harusnya mereka melihat Yesus. Sebab apa? Sebab roh yang sama yang menggerakkan Yesus ada dalam kita juga. Dan bukankah kita disebut sebagai tubuh Yesus? Jadi Yesus sudah naik ke surga. Dan kehadiran Yesus di bumi adalah kita, orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan kalau dunia ini tidak melihat kehadiran Tuhan, ya, saya kira partly itu adalah salahnya kita. Karena kita mungkin tidak menghidupi Injil, kita tidak menghidupi
berita baik itu, datangnya kerajaan Allah itu. Kita terlalu sibuk memasarkannya mungkin, tapi kita tidak menghidupinya. Maka akhirnya apa? Ya akhirnya dunia ini tidak melihat Tuhan. Karena Tuhan tidak berkehendak memperlihatkan dirinya sering-sering dengan jreng-jreng dari surga gitu ya, dia muncul gitu. Kalau Tuhan mau ya bisa. Tapi kenyataannya dia tidak mau ya, dia simpan itu di akhir zaman lah. Karena terlalu intimidatif saya kira. Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan sering-sering muncul di langit itu ya. Bener sih ada bagusnya ya, gak ada orang jahat lah ya. Orang berdosa takut lah ya, lagi mau nyolong gitu, Tuhan muncul, jreng, ngapain lu gitu ya. Ya gak nyolong lah ya. Bener gak? Saudara mau gak menasihati Tuhan? Kirim dong surat ke surga itu. Tuhan nih caranya mereduksi kejahatan, mereduksi dosa nih. Sering-sering muncul, kayak polisi lah gitu loh. Polisi tuh parkir mobil aja kejahatan berkurang loh. Ya kata seorang ekonom itu, Steve Levitt itu ya. Tempat di mana polisi parkir mobil, statistik kejahatan berkurang gitu. Jadi beli mobil banyak-banyak lah. Gak usah ada polisinya, mobilnya aja parkir situ. Kejahatan berkurang kok, dia bilang. Nah Tuhan itu loh. Apakah Tuhan tidak parkir mobilnya di sini? Parkir. Namanya apa? Orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Tapi kenapa kita sepertinya melihat dunia ini sangat kekurangan Tuhan? Tuhan sepertinya tuh kayak gak ada dalam dunia ini. Di mana kamu? Kurang bukti Tuhan, kata Russell. Kenapa? Barangkali ya partly kita orang-orang Kristen yang sudah mendapat kuasa, mendapat pemberian Roh Kudus, kita tidak menjadi saksi. Saksinya itu bukan dalam arti saya jualan Injil ya. Saya kasih tahu kamu ya, nih Yesus tuh Tuhan ya, Yesus tuh juru selamat ya. Lu percaya sama ini atau lu mampus gitu. Bukan dengan cara itu gitu. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita menghidupinya. Sehingga orang melihat kita. Orang melihat Yesus. Yesus naik ke surga. Tidak kelihatan lagi. Justru lebih baik kata Yesus. Karena dengan begitu, penghibur yang lain, Parakletos itu, datang ke sini. Sehingga lewat kehadiran Parakletos dalam setiap diri kita, dalam anggota tubuh Yesus, justru kehadiran Yesus dilipat gandakan. Yesus cuma satu. Orang-orang Kristen, 2,4 miliar. Tapi apakah dari 2,4 miliar itu berapa banyak sih yang sungguh-sungguh menjadi saksi Injil, yang menghidupi Injil? Ya, sebanyak itulah Tuhan akan memakai. Sebanyak itulah dunia akan melihat. Dan kiranya Tuhan menghiburkan desperado dari dunia ini, karena mereka membutuhkan Tuhan tapi membunuh Tuhan, lewat kehadiran kita di tengah dunia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala pengharapan yang kami punya dalam Yesus. Kami bersyukur untuk segala kemungkinan, kemampuan yang diberikan oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar. Kiranya mengingatkan kembali akan panggilan kami. Panggilan kami menjadi tubuh-Mu dalam dunia. Panggilan kami menjadi caramu untuk hadir dalam kegelapan dunia ini. Sehingga kami ini boleh menyaksikan Engkau bekerja di tengah kami, semakin memuji-muji nama-Mu, semakin bersyukur kepadamu, sementara kemuliaan-Mu semakin memenuhi dunia ini. Bukan dalam rupa pengakuan orang-orang dunia mengenai kekuasaan kami, kesuksesan kami, mengenai kemampuan kami, mengenai kehebatan kami. Tapi kesaksian orang-orang dunia mengenai pekerjaan-Mu di tengah kami, mengenai cinta kasih yang kami lakukan karena kami bersyukur kepadamu, karena kami sudah dikasihi. Pengampunan yang kami berikan karena kami sudah diampuni. Pengharapan yang kami bagikan karena kami diberikan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.